الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعه على مر الزمان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Pada khutbah siang hari ini, khatib berwasiat kepada jamaah semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jamaah Jumat akramakumullah. Besok yang bertepatan 22 Oktober 2022 adalah peringatan Hari Santri. Pada tanggal dan bulan yang sama di tahun 1945, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari mencetuskan fatwa resolusi jihad. Resolusi jihad itulah yang menggerakkan seluruh elemen bangsa, terutama para ulama dan santri, untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda jilid 2 yang membonceng sekutu. Hingga pada puncaknya terjadilah pertempuran yang luar biasa di Surabaya pada 10 November 1945 yang kini dikenal sebagai Hari Pahlawan Nasional. Jamaah salat Jumat Masjid As-Saqafah yang dimuliakan Allah, pada saat merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, para ulama dan santri berjihad dengan sinan, yaitu senjata tradisional seperti tombak, lembing, dan mata panah. Setelah kemerdekaan berhasil direbut dan dipertahankan, maka saatnya kini para santri berjihad dengan bayan, yaitu menyebarluaskan ilmu. Marilah kita teladani Kiai Haji Hashim Asy'ari yang bukan hanya pejuang kemerdekaan, tapi juga pejuang ilmu dan keaswajaan. Pondok Pesantren Tebu Ireng adalah bukti otentik jihad bilbayan yang beliau lakukan. Bentuk lainnya adalah puluhan karya tulis dalam berbagai bidang keilmuan Islam yang menjelaskan tentang ajaran dan nilai keislaman, terutama keaswajaan dan ke-NU-an. Jamaah Jumat a'azzakumullah. Bertepatan dengan Hari Santri esok hari, dalam khutbah yang singkat ini, khatib akan menguraikan secara singkat beberapa butir pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari tentang keaswajaan yang khatib rangkum dari berbagai karya tulis beliau. Dengan mengetahui beberapa pemikiran beliau, diharapkan kita dapat melanjutkan perjuangan keilmuan dan keaswajaan beliau. Pertama, Kiai Haji Hashim Asy'ari menegaskan akidah tanzih, yakni bahwa Allah tidak menyerupai sesuatu pun di antara makhluknya. Allah bukan benda dan maha suci dari sifat-sifat benda. Allah tidak menempati tempat dan arah, serta tidak berlaku baginya peredaran massa. Kedua, beliau menjelaskan kebolehan bertawasul dengan orang-orang saleh seperti para nabi, ahlul bait, dan para wali, baik ketika mereka masih hidup ataupun sesudah meninggal. Bahkan beliau sendiri sering bertawasul di dalam karya-karyanya. Ketiga, beliau juga menegaskan bahwa melakukan perjalanan untuk ziarah ke makam Nabi SAW adalah termasuk sunnah yang disepakati oleh umat Islam dan perbuatan taat yang sangat agung serta memiliki keutamaan yang sangat dianjurkan. Beliau juga menganjurkan agar berziarah bertabaruk dengan melihat mimbar dan raudhah Nabi. Keempat, Kiai Haji Hashim Asy'ari juga menegaskan kewajiban bermazhab bagi seseorang yang bukan mujtahid mutlak, meskipun telah memenuhi sebagian syarat-syarat mujtahid mutlak. Mazhab yang bisa diikuti pada dasarnya adalah mazhab siapapun, asalkan pendirinya adalah seorang mujtahid mutlak. Karena memang para ulama mujtahid mutlak
bukan hanya pendiri mazhab 4 seperti Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Ishaq ibnu Rahawayh dan lainnya. Namun Kiai Haji Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa sekelompok ulama mazhab Syafi'i menyatakan tidak boleh bertaklid kepada selain imam mazhab 4 karena beberapa alasan teknis. Oleh karenanya, orang yang keluar dari mazhab 4 di zaman sekarang termasuk kelompok ahli bid'ah. Kelima, dalam menyikapi perbedaan pendapat antara 4 mazhab dan perbedaan dalam intern mazhab Syafi'i, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa hal tersebut lumrah. Sudah maklum bahwa ikhtilaf perbedaan dalam furu' telah terjadi di antara para sahabat Rasulullah. Mereka tidak pernah saling menyesatkan. Keenam, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mengikuti mayoritas ulama yang membagi bid'ah menjadi bid'ah wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Beliau menegaskan bahwa menggunakan tasbih, melafalkan niat, membaca usolli, talqin mayit, sedekah untuk mayit, tahlilan, ziarah kubur dan sebagainya adalah bid'ah yang baik, bukan bid'ah yang sesat. Ketujuh, menurut Kiai Hasyim, para pelaku bid'ah muncul di Indonesia pada sekitar tahun 1330 Hijriah. Ahli bid'ah tersebut menurut beliau terbagi menjadi beberapa kelompok sebagai berikut. Kelompok pertama yaitu para pengikut Muhammad Abduh, Rashid Ridha, Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, yaitu pendiri Wahabi, serta Ibnu Taimiyah dan kedua muridnya Ibnul Qayyim dan Ibnu Abdul Hadi. Kelompok kedua yaitu kelompok Rafidhah, yaitu mereka yang menolak kekhilafahan Sayyidina Abu Bakar dan melampaui batas dalam mencintai Sayyidina Ali dan Ahlul Bait. Kelompok ketiga yaitu kelompok Ibahiyun, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa jika seseorang telah mencapai derajat tinggi dalam ibadah, maka boleh baginya meninggalkan kewajiban dan melakukan perkara yang haram. Kelompok keempat yaitu para penganut paham reinkarnasi. Kelompok kelima yaitu para penganut paham hulul dan ittihad, yaitu kelompok yang meyakini bahwa Allah menempati sebagian makhluknya, dan kelompok yang meyakini bahwa Allah bersatu dengan alam. Menurut Kiai Hasyim, 5 kelompok di atas bukanlah golongan yang benar, sehingga wajib diwaspadai dan dijauhi. Kedelapan, dalam Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi li Jami'ah Nahdlatul Ulama, setelah menjelaskan tentang pentingnya persaudaraan, persatuan, guyub rukun, bekerjasama dan tolong-menolong, dan bahayanya perpecahan, Kiai Hasyim mengingatkan para ulama mazhab 4 akan bahaya golongan-golongan yang menyimpang yang telah berkonsolidasi dalam berbagai perkumpulan, dan menyebutkan beberapa hadis dan asar tentang hal itu. Salah satu hadis yang beliau sebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza zaharat al-fitan wal bid'ah wa sub ashabi falyuzhir al-alimul ilmah. Faman lam yaf'al dzalik fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Maknanya, jika muncul berbagai fitnah, bid'ah dan para sahabatku dicaci, maka hendaklah seorang ulama menampakkan ilmunya, menjelaskan dan menyebarkan kepada masyarakat. Jika ia tidak melakukannya, maka ia terkena laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi. Ma'asyiral muslimin, akramakumullah. Demikian khutbah pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.